Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Anna. Saat itu Anna sedang dalam perjalanan menuju lapas baru setelah dipindahkan dari lapas lamanya yang berada di luar kota. Anna ternyata adalah seorang narapidana yang saat itu masih menjalani masa sidang. Setelah tiba Anna kemudian diperiksa lalu dibawa menuju sel barunya. Lapas yang Anna tempati sekarang adalah lapas khusus wanita dan termasuk salah satu lapas terbaik. Dalam sel barunya ia sekamar dengan beberapa tahanan wanita lainnya. Meskipun gaya bicara mereka terkesan sedikit kasar akan tetapi Anna tetap diperlakukan dengan cukup baik. Sebagai penghuni baru Anna dan beberapa tahanan lainnya ditugaskan untuk memasak di dapur lapas. Ketika melakukan tugasnya Anna tidak banyak bicara dan hanya sesekali berinteraksi. Beberapa waktu kemudian lapas tersebut mengadakan pameran fashion show untuk menyambut kunjungan menteri negara. Karena Anna memiliki paras yang lebih menarik dibandingkan yang lainnya, ia pun dipilih menjadi salah satu model yang akan tampil. Saat tiba gilirannya Anna berjalan dengan sangat anggun di depan penonton. Ia terlihat begitu sangat cantik. Pose yang dibawakan Anna membuat sang kepala lapas yang bernama Fermino tidak bisa melepaskan pandangannya kepada Anna. Fermino merupakan kepala lapas profesional dan melakukan tugasnya dengan cukup baik. Istri Fermino juga bekerja sebagai pegawai lapas. Mereka mempunyai seorang putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Suatu ketika seorang tahanan yang bernama Pilar yang terkenal sebagai jagoan di dalam lapas datang mengganggu Anna. Pilar tampak tidak senang dengan gaya Anna yang sok cantik di acara fashion show tempo hari. Meski terkesan pendiam Anna ternyata tak segan untuk melawan Pilar. Dan perkelahian antara mereka pun terjadi. Dan kemudian setelah kejadian itu Anna dipanggil menghadap kepala lapas. Fermino menyuruh Anna untuk bisa menahan diri dan tidak membuat masalah menjelang sidang pertamanya. Pembicaraan mereka yang awalnya serius lalu diselingi lelucon dari Fermino yang ternyata mampu membuat Anna tersenyum. Perlahan tapi pasti Anna mulai menemukan sosok yang membuatnya merasa nyaman selama ia berada di dalam lapas. Singkat cerita persidangan pertama Anna akhirnya pun digelar. Akan tetapi persidangan itu tidak sesuai harapan di mana ia justru mendapat tuntutan masa hukuman yang lebih lama. Akibatnya Anna pun merasa sedikit depresi dan memutuskan menulis surat berisi curhatan hatinya kepada Fermino. Fermino rupanya menaruh simpati kepada Anna. Ia mulai memberikan perhatian lebih kepadanya. Untuk menghiburnya Anna dialih tugaskan dari dapur dan diangkat menjadi staf logistik lapas di bawah pengawasan langsung dari Fermino. Karena perhatian Fermino yang tak biasa itu, akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di hati Anna. Di suatu kesempatan Anna akhirnya menulis surat kepada Fermino yang berisi ungkapan perasaannya. Fermino yang membaca surat itu tidak menyangka bahwa Anna ternyata menyimpan perasaan kepadanya. Setelah merasakan lembutnya bibir wanita cantik itu untuk pertama kalinya Fermino kehilangan akal sehatnya. Bahkan setelahnya Anna selalu hadir dalam mimpinya. Fermino perlahan mulai membayangkan kebersamaannya bersama Anna. Akan tetapi Fermino mencoba untuk membuang semua pikiran itu. Ia tahu bahwa Anna akan membawa masalah besar pada karir dan rumah tangganya. Lalu Fermino berencana memulangkan Anna ke lapas selamanya, namun semua berubah setelah melihat Anna menjadi model lukisan dengan tanpa ada kain sehelai pun yang menempel di tubuh Anna. Fermino pun menjadi bimbang hingga ia akhirnya memutuskan untuk menerima cinta Anna. Dengan perintahnya, ia meminta Anna untuk ke ruangan logistik, dan disinilah mereka berdua berskidipap. Sejak saat itu mereka tidak pernah absen untuk melakukan hal itu. Mereka juga sering berkirim pesan mesra hingga membuat istri Fermino mulai curiga. Sementara itu cerita tentang skidipap mereka di dalam lapas mulai menjadi bahan perbincangan. Bahkan seorang tahanan yang belakangan diketahui adalah Pilar diam-diam mengirim surat kepada otoritas Kementerian Hukum tentang hubungan yang dijalani sang kepala lapas dengan seorang tahanan. Saat diinterogasi pihak terkait Fermino menyangkal semua rumor tersebut. Meski begitu Fermino tetap dikenakan sanksi karena di dalam lapas ditemukan tahanan yang diam-diam memiliki ponsel. Sementara itu keamanan lapas semakin diperketat dan para tahanan dilarang bertemu dengan orang luar. Singkat cerita 1 bulan kemudian Fermino diam-diam menghubungi Anna untuk mengajaknya berlibur. Mereka akan memanfaatkan masa cuti persidangan Anna selama 1 hari. Saat tiba waktu yang dijanjikan keduanya bertemu di luar lapas dan langsung menuju hotel. Di sana mereka melepas rindu setelah 1 bulan tidak bertemu.
Di dalam kamar hotel tersebut, mereka kembali melakukan hubungan percintaan. Sebelum mengantar Ana kembali ke lapas, Fermino memberinya SIM card baru agar komunikasi mereka tetap terjaga dan aman. Selepas pertemuannya dengan Ana, kemudian Fermino pulang ke rumah menemui keluarganya. Ia pun disambut oleh istrinya yang ternyata sudah mengetahui hubungan suaminya dengan Ana. Meskipun awalnya menyangkal, namun Fermino akhirnya mengakui perbuatannya. Dengan sabar istrinya meminta Fermino untuk melupakan Ana dan memikirkan masa depan keluarga dan putri mereka. Ketika Fermino mengantar putrinya ke sekolah, ia tak sengaja meninggalkan ponselnya. Tiba-tiba ponsel itu berdering dan diangkat oleh istrinya. Istrinya pun mengetahui kalau yang menelpon adalah Ana. Ia lalu memperingatkan Ana untuk segera menjauhi suaminya. Ana pun hanya bisa diam. Ternyata saat ini ia lagi mengandung anak dari Fermino. Ana sendiri tidak mau menuntut pertanggungjawaban penuh karena takut akan merusak rumah tangga mereka. Jauh dari hati kecilnya, Ana hanya menginginkan Fermino ada di sampingnya. Sementara itu, pihak otoritas Kementerian Hukum meminta polisi untuk menahan Fermino. Ia ditangkap atas tuduhan menyalahi wewenang karena telah memberikan SIM card kepada tahanan. Hubungannya dengan Ana juga sudah diketahui polisi yang tentu saja dianggap membahayakan keamanan lapas. Meski begitu, Fermino tidak ditahan dan hanya menjalani masa percobaan sambil menunggu persidangan. Hal itu rupanya tidak membuat Fermino berhenti. Ia masih terus mencoba menemui Ana pada masa cuti persidangannya. Akan tetapi kali ini Ana enggan berbicara dengan Fermino dan justru pergi bersama seorang pria. Ana kemudian diantar oleh pria tersebut ke rumah sakit untuk menghilangkan kandungannya. Singkat cerita, setelah setahun kemudian Fermino dan Ana kembali bertemu di persidangan dalam kasus mereka. Dan mereka pun hanya saling tatap dan saling memberikan senyuman. Dan film pun tamat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tulis juga komentar dan tanggapan kalian di bawah. See you in the next video. Terima kasih dan sampai jumpa.